Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Ibu Dwi Nastiti selaku dosen pengampus mata kuliah studi kelayakan bisnis dan teman-teman semua yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang aspek ekonomi dan sosial. Perkenalkan, saya Reni Aryani sebagai pemateri pertama, selanjutnya Winda Mailianda sebagai pemateri kedua, dan Intan Permatasari sebagai pemateri ketiga. Baiklah, langsung saja. Dalam aspek ekonomi dan sosial, setiap usaha yang dijalankan pasti akan memberikan dampak bagi pelaku usaha dan lingkungan usaha itu sendiri. Bagi masyarakat yang berinvestasi, tentu akan memberikan peluang untuk meningkatkan pendapatannya. Sedangkan bagi pemerintah, yang diperoleh dari aspek ekonomi dan sosial adalah kontribusi pendapatan dari pusat maupun daerah. Jadi, dalam aspek ekonomi dan sosial yang perlu ditelaah adalah apakah usaha yang dijalankan memberikan manfaat secara ekonomi dan sosial kepada beberapa pihak atau sebaliknya. Oleh karena itu, aspek ekonomi dan sosial ini perlu dipertimbangkan karena dampak yang ditimbulkan akan sangat luas jika salah mengambil dalam penilaian. Dampak yang ditimbulkan. Secara umum, dampak yang ditimbulkan oleh aspek ekonomi dan sosial adalah: pertama, dapat meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui peningkatan tingkat pendapatan keluarga. 2. Membuka kesempatan kerja bagi masyarakat sekaligus mengurangi pengangguran. Kedua, menggali, mengatur, dan menggunakan ekonomi sumber daya alam melalui penggunaan lahan yang efektif dan efisien serta peningkatan sumber daya alam. Dan ketiga, perekonomian lokal dan regional melalui 1. Menambah peluang dan kesempatan kerja. Kedua, menambah jenis dan jumlah aktivitas ekonomi non-formal di masyarakat, serta pemerataan pendistribusian pendapatan. Dan terakhir, pengembangan wilayah. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Winda Mailianda. Di sini saya Winda Mailianda, pemateri kedua, akan melanjutkan materi dari pemateri 1. Sedangkan dampak sosial dengan adanya suatu proyek atau investasi antara lain: 1. Adanya perubahan demografi. A. Perubahan struktur penduduk menurut kelompok, umur, jenis kelamin, mata pencarian, pendidikan, dan agama. B. Perubahan tingkat kepadatan pendudukan. C. Pertumbuhan penduduk, tingkat kelahiran, dan tingkat kematian. D. Perubahan komposisi tenaga kerja. 2. Perubahan budaya yang meliputi terjadinya: A. Kemungkinan perubahan kebudayaan melalui perubahan adat, nilai, dan norma budaya setempat. B. Terjadinya proses sosial, baik proses asosiatif, akulturasi, dan integrasi maupun sosial lainnya. 3. Perubahan kesehatan masyarakat meliputi terjadinya: A. Perubahan parameter lingkungan yang diperkirakan terkena dampak perencanaan pembangunan dan pengaruh terhadap kesehatan. B. Perubahan proses dan potensi terjadinya pencemaran. C. Timbulnya penyakit, peningkatan angka kesaktian dan angka kematian. Komponen sosial. Sedangkan komponen sosial yang penting untuk ditelaah di antara lainnya meliputi sebagai berikut: komponen demografi. A. Struktur penduduk. B. Tingkat kepadatan penduduk. C. Pertumbuhan penduduk. Dan D. Tenaga kerja. Komponen budaya. A. Budaya. Adat istiadat, nilai, norma budaya. B. Proses sosial. C. Warisan budaya. D. Sikap dan resepsi masyarakat terhadap perencanaan usaha atau kegiatan. Hambatan di bidang ekonomi. Pelaksanaan pembangunan ekonomi harus dilaksanakan dalam rangka kenaikan atau paling tidak mempertahankan pendapatan yang telah dicapai. Beberapa hambatan pembangunan itu antara lain: iklim tropis, produktivitas rendah, kapitalitas rendah, nilai perdagangan luar negeri yang rendah, besarnya pengangguran, besarnya ketimpangan distribusi, pendapatan, tekanan produk yang berat, penggunaan tanah yang
yang produktivitasnya rendah. Cukup sekian materi dari saya, akan dilanjutkan dengan pemateri ketiga, Intan Permatasari. Saya Intan Permatasari, pemateri ketiga. Pertama-tama, peningkatan pendapatan nasional. Untuk menghitung pendapatan nasional dapat dilakukan melalui 3 pendekatan. Yang pertama, pendekatan produksi, yaitu nilai keseluruhan barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam satu tahun tertentu. Caranya menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan produksi adalah dengan menjumlahkan nilai seluruh barang dan jasa. Sektor lapangan usaha menghitung pendapatan nasional. 1. Pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan. 2. Pertambangan dan penggalian. 3. Industri pengolahan. 4. Listrik, jasa dan air minum. 5. Bangunan. 6. Perdagangan, hotel dan restoran. 7. Pengangkutan dan komunikasi. 8. Bank dan lembaga keuangan lainnya. 9. Sewa rumah. 10. Pemerintahan dan pertahanan. 11. Jasa-jasa lainnya. 2. Pendekatan pengeluaran, yaitu pendekatan nasional yang dihitung dengan cara oleh berbagai golongan masyarakat dalam perekonomian. Pengeluaran yang dimaksud di sini yaitu pengeluaran konsumsi rumah tangga, konsumsi dan investasi pemerintahan ekspor impor. 3. Pendekatan pendapatan, yaitu pendapatan nasional yang dihitung dengan menjumlahkan balasan jasa yang diterima oleh faktor produksi yang termasuk dalam jenis pendapatan, yaitu gaji dan upah, sewa, bunga, pajak tidak langsung, penyusutan laba, dan keuntungan. Sisi rencana pembangunan nasional dalam aspek ekonomi. 1. Memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat. 2. Menggunakan sumber daya lokal. 3. Menghasilkan dan menghemat devisa. 4. Menumbuhkan industri lainnya. 5. Turut menyediakan kebutuhan konsumen dalam negeri sesuai dengan kemampuan. 6. Menambahkan pendapatan nasional. Sisi distribusi nilai tambahan dalam aspek ekonomi adalah agar proyek yang akan dibangun memiliki nilai tambah. Nilai tambah hendaknya dapat dihitung secara kuantitatif. Dalam perhitungan tersebut, agar lebih mudah dapat diasumsikan bahwa proyek berproduksi dengan kapasitas normal. Sisi nilai investasi per tenaga kerja dalam aspek ekonomi. Salah satu cara mengukur proyek padat modal atau padat karya adalah dengan membagi jumlah investasi modal tetap ditambah modal kerja dengan jumlah tenaga kerja yang terlibat sehingga didapatkan nilai investasi per tenaga kerja. Dukungan pemerintah, kebijakan langsung terhadap komoditi yang bersangkutan. Yang pertama, kebijakan perdagangan luar negeri. Yang kedua, kebijakan perdagangan dalam negeri. Yang ketiga, kebijakan produksi. Yang keempat, kebijakan tidak langsung. Cukup sekian, terima kasih. Presentasi dari kelompok 4 saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.